sekangen itu makan ayam KFC, tapi kita nggak berani makan sama sekali. Islamofobia atau ketakutan di sini terhadap orang Islam itu sangat besar. Cuman yang sedih kenapa terjadi di institusi pendidikan adalah mengenai khitan atau sunat. Kalau kita mau foto ID card, kita mau pakai kerudung, itu nggak bisa. Go home, this is my country. Go home, this is my country. Dia bilang. Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama Hasan dan Mama. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat di sana. Kalau kemarin kita cerita tentang masuk angin, videonya bisa dicek di sini bagi yang belum lihat. Nah, kali ini Mama dan Hasan mau cerita mengenai tantangan atau beratnya atau susahnya ketika kita hidup di luar negeri sebagai seorang muslim. Jadi kalau muslim di Latvia itu termasuk sangat minoritas ya, sangat kecil jumlahnya di sini. Dan termasuk agama yang tidak diakui di Latvia. Jadi sebenarnya bukan apa-apa ya, cuman mau kasih tahu ke teman-teman aja bahwa kalau di Indonesia kan kita karena udah lahir dan besar di sana, dan di sana mayoritas adalah muslim gitu. Jadi kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim tuh biasa aja dengan segala kemudahan yang ada di sana. Tapi ketika kita pindah ke luar negeri, khususnya di sini di Latvia itu, ternyata apa yang kita miliki di Indonesia itu benar-benar luar biasa kalau dibandingin di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Susahnya jadi muslim di Latvia yang pertama adalah susah untuk cari produk halal dalam segala hal ya, dalam baik itu di restoran maupun di supermarket ataupun di pasar gitu tradisional. Jadi di sini itu di sini tuh sangat jarang sekali kita bisa nemu produk yang halal, termasuk daging gitu ya, yang motongnya secara halal. Kita harus beli di toko khusus produk halal yang jual daging. Jadi kita nggak pernah beli daging yang di supermarket ataupun di pasar, karena itu bisa dipastikan cara potongnya tidak halal. Dan memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan daging yang biasa kita bisa temukan di supermarket atau di toko-toko lainnya. Bahkan untuk snack semacam Lay's atau Citato seperti itu, kita nggak pernah berani beli yang rasa sapi atau rasa ayam dan rasa daging. Jadi beraninya beli yang cuma rasa tomat, rasa rasa vegetable, rasa bawang kayak gitu. Ini terjadi juga kalau kita pesan antar makanan atau beli makanan di luar. Kita cuma beli di tempat yang itu-itu aja yang kita udah tahu, dan udah tahu bahwa mereka serve dagingnya itu halal. Atau kalaupun kepaksa banget pengen sesuatu yang beda, kita beli yang vegetarian menu. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman nggak apa-apa lah, kan nggak, yang penting nggak makan babi gitu, nggak penting kan ini daging ayam dan sapi. Tapi tetap aja yang namanya halal itu sesuatu dari awal sampai akhir, gak cuman dimasaknya, gak cuman dagingnya apa, tapi bagaimana cara potongnya. Tentu saja ini keputusan tiap orang. Ada juga teman yang muslim yang penting gak makan pork gitu, jadi mereka tetap beli di daging biasa, daging sapi atau daging ayam di supermarket atau toko biasa, atau jajan di luar yang penting bukan pork gitu. Tapi kembali lagi ini ke pilihan orang masing-masing. Kalau kami lebih memilih yang memang halal insya Allah dari awal sampai akhir, sehingga ketika ada di badan kita, ketika kita kasih makan ke anak kita juga jadinya baik gitu, barokah untuk diri kita dan anak kita dari makanan. Jadi kami selama di sini bertahun-tahun itu nggak pernah sekalipun beli KFC, ayam KFC atau Burger King atau McD yang isiannya ayam gitu, burger ayam atau burger beef, sama sekali nggak pernah. Padahal sekangen itu makan ayam KFC, tapi kita nggak berani makan sama sekali. Kalau kita beli produk-produk yang lain, misalnya beli tepung, beli cemilan, beli apapun itu yang produk kemasan gitu, kita juga harus lihat benar-benar ingredientsnya apa. Yang kedua, susahnya jadi muslim di Latvia adalah besarnya atau adanya Islamofobia di sini yang masih cukup kental. Ini ternyata nggak cuma kejadian di media-media yang kita lihat ya, tapi di sini saya merasakannya langsung gitu. Sempat, kalau teman-teman pernah lihat yang video ini, suka duka tinggal di luar negeri di Latvia, Mama sempat cerita bagaimana dulu diusir sama seorang bapak-bapak gitu di tram atau di kereta waktu dulu pertama kali kesini, karena Mama pakai kerudung dan dia nggak suka gitu karena ngelihat penampilan yang berbeda. Disuruh pulang, go home, this is my country, dia bilang gitu di hadapan semua orang ya. Dan itu sampai sekarang masih inget banget, dan sampai sekarang Mama juga agak takut kalau harus naik tram. Nah,
beberapa hari yang lalu mama sempat kaget lagi. Ini nggak kejadian sama mama ya, tapi kejadiannya adalah mama kan ada join di grup Facebook gitu. Di salah satu grup itu seorang muslim, seorang bapak-bapak gitu dengan 3 anak ngepost bahwa salah satu anaknya itu sekolah di sini, dan anaknya waktu pulang itu nangis ketika ditanya kenapa. Ternyata di sekolah gurunya ngajarin waktu itu dan bilang bahwa kita tidak boleh memberikan toleransi kepada orang muslim di Latvia, karena itu berkembang biak selayaknya hewan di sini di Latvia, dan mereka akan habislah, generasi Latvia itu akan habis sama orang-orang muslim ini. Nah, anak kecil umur segitu udah bisa mikir, dan dia adalah satu-satunya anak yang beragama Islam di satu kelas itu atau di sekolah itu. Jadi dia sedih banget dan pulang ngomong sama bapaknya. Otomatis sebagai orang tua ini luar biasa gitu, punya anak berada di sekolah di mana sekolahannya gurunya ngomong gitu langsung di hadapan murid-muridnya. Mungkin di luar sana orang boleh tidak suka dengan satu ajaran tertentu atau tidak suka dengan golongan tertentu, tapi bagaimanapun juga rasisme tidak bisa dibenarkan ya, apapun itu, tapi tetap saja terjadi. Cuman yang sedih kenapa terjadi di institusi pendidikan gitu, dimana mereka seharusnya mengajarkan sesuatu yang baik ke anak-anak, yang penuh dengan toleransi, tapi mereka malah justru membuat anak-anak ini nge-brainwash mereka untuk membenci golongan tertentu, yaitu muslim. Nah, di situ banyak yang komen juga memberikan dukungan dan suggestion apa yang harus dilakukan, karena beliau ini bertanya apa yang harus dilakukan, karena kalau dia report ke sekolah takut malah nanti anaknya makin dibully sama gurunya, atau nanti ada sesuatu hal yang lebih buruk menimpa lagi gitu ya. Jadi banyak yang menyarankan, ada yang lapor ke sini, ada yang lapor ke situ, ada yang tanya ke lawyer dan sebagainya. Hopefully sih masalahnya ini akan segera terselesaikan. Tapi that's the thing, Islamofobia atau ketakutan di sini terhadap orang Islam itu sangat besar. Mereka melihat Islam sebagai sebuah ancaman. Tidak semua orang tentu saja, tapi ada golongan tertentu. Yang ketiga adalah mengenai khitan atau sunat. Kalau di Indonesia atau bukan di US, itu anak-anak kecil yang mau sunat itu kan bisa dari usia kapan aja ya, dari lahir sampai mereka kapan aja mau sunat itu bisa. Nah, kalau di sini itu waktu Hasan dulu lahir, mama berencana untuk langsung disunat aja atau dihitan aja, tapi ternyata di rumah sakit tidak memperkenankan hal ini. Jadi nggak ada yang bisa memberikan atau menyunat anak gitu di sini, karena dulu mama lahiran khusus di maternity hospital atau rumah sakit untuk melahirkan. Dokternya cuma ada dokter yang untuk melahirkan, dan kita melahirkan dibantu oleh midwife. Sementara kalau untuk hitan atau sunat itu harus di dokter bedah gitu ya. Nah, nggak cuma itu, waktu itu Hasan udah beberapa bulan terus ke dokter, nanya sama dokternya dia, bilangnya harus nunggu beberapa bulan dulu, dan itu harus ada rekomendasi dari dokter memberikan alasan kenapa anak ini harus disunat gitu. Kalau enggak itu nggak bisa. Makanya sampai sekarang Hasan jadinya belum hitan atau belum sunat, karena itu tadi dulu sempat agak ribet prosesnya, terus akhirnya ya udah ketunda-tunda karena sempat ada COVID, ada restriction dan sebagainya. Hopefully segera ya Hasan mau hitan? You want to do circumcision? Mungkin ini berlaku bagi sampai usia tertentu gitu ya. Jadi karena kenapa harus dapat rekomendasi dari dokter dan sebagainya, karena ini dianggap masih bayi atau masih anak-anak, dan mereka belum bisa memberikan keputusan akan dirinya sendiri gitu. Kalau memang sudah besar, misalnya memang mau hitan untuk keperluan kesehatan atau karena memang mualaf terus kemudian mau hitan, yaitu mereka bisa langsung. Yang keempat, susahnya jadi muslim di luar negeri atau di Latvia adalah kalau di Indonesia kan kita bisa nemu masjid, musola, tempat sholat itu di mana-mana. Itu beda banget kalau berada di sini gitu. Kalau di sini itu di Riga sendiri tuh cuma ada 2 masjid, dan masjidnya bukan kayak masjid yang di Indonesia gitu ya, yang megah, yang bagus, ataupun musola juga proper musola gitu. Kalau di sini itu masjidnya cuman kayak berada di dalam gedung kecil gitu, dan kapasitasnya juga kecil. Dan mau dibangun di sini masjid, udah sempat ada bangunannya, tapi tidak diperbolehkan oleh government atau tidak diizinkan untuk fungsinya sebagai masjid. Jadi sekarang digunakan untuk hal lain, nggak tahu deh buat apa. Karena solusinya kalau mau sholat sementara kita berada di luar. Kalau saya pastikan bahwa sebelum pergi kita udah sholat dulu. Dada itu selalu jaga wudhu ya. Jadi beliau bisa sholat di mana aja. Kalau ketika malam-malam sholat di luar itu misalnya di taman atau di mana, ketika sepi, make sure sepi,
itu pakai alas gitu terus sholat. Ini salah satu contoh Dada lagi sholat di luar di taman, waktu itu kita pergi keluar ya, dan udah masuk waktu sholat maghrib, jadi Dada langsung sholat. Kalau komunitas muslimnya ada di sini, biasanya mereka sharing informasi terbaru tentang Islam dan sebagainya, atau acara-acara yang bisa dihadiri di masjid. Yang kelima, susahnya jadi muslim, seorang muslim di sini adalah dari cara berpakaian gitu. Kalau di sini itu ketika orang pakai kerudung, itu pakai jilbab, itu jadi pusat perhatian dalam arti yang tidak baik. Nggak terjadi cuma sama saya yang jelas-jelas mukanya Asia, yang mereka juga nggak begitu suka sama foreigner ya. Ini terjadi juga dengan sesama orang Latvia atau sama orang lokal. Jadi pernah kita ke supermarket waktu itu belanja, terus ada orang lokal sini gitu, ibu-ibu lah pakai dress cantik, pakai kerudung yang ketutup cantik gitu, dan kita seneng ya lihatnya. Kalau saya seneng lihatnya, masya Allah. Tapi dia ini dilihatin banget sama sesama orang-orang Latvia yang juga lagi belanja. Dia kayak yang kok dia pakai kayak gitu, beda karena dia beliau kelihatan sangat berbeda dengan yang lain. Nah makanya itulah jilbab, pakaian tertutup, beard kayak Dada itu sesuatu yang aneh di sini, termasuk juga dalam pemerintahan atau ketika kita urus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Seperti misalnya kalau saya bikin ID card atau residence permit, izin tinggal di sini, itu kan kita dapat kartu ya. Kalau kita mau foto ID card untuk residence permit atau untuk kartu-kartu yang lain dan kita mau pakai kerudung, itu nggak bisa. Misalnya kita harus bikin statement dan harus dapat persetujuan dari imam atau dari kelompok petinggi Islam gitu di Latvia yang menyatakan bahwa saya mengenakan kerudung ini atas keinginan saya sendiri tanpa paksaan oleh pihak siapapun. Nah itu tadi 5 hal, beberapa poin yang kami rasakan perjuangan sebagai seorang muslim di sini. Terima kasih sudah dengerin cerita kami. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.